Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dimas Hibbatullah dari program ADS Batch 13. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek akhir dari kelas Data Modeling and SQL yang berjudul Analisis Penjualan E-commerce oleh Store. Dalam proyek analisis data e-commerce, saya telah melakukan analisis yang mendalam mengenai penjualan e-commerce OLIS. Melalui eksplorasi yang telah saya lalui, saya telah mengumpulkan beberapa insight yang dapat membantu perusahaan tersebut untuk menentukan keputusan bisnis. Di sini saya memiliki 4 objektif analisis. Yang pertama yaitu mengetahui 5 fakta dengan pemesanan terbanyak. Yang kedua mengetahui tren penjualan dari bulan ke bulan. Yang ketiga mengetahui metode pembayaran yang paling sering digunakan. Yang keempat mengetahui jumlah penjualan terbesar berdasarkan kategori produk. Di sini data yang saya gunakan yaitu dari database OLIS yang relasi tabelnya bisa dilihat pada gambar berikut. Dan tabel yang saya gunakan yaitu ada customer, order, order items, payments, products, dan produk kategori name transaction. Sebelum melakukan analisis, saya melakukan data cleansing terlebih dahulu. Dan terdapat beberapa temuan, diantaranya yaitu pada tabel orders. Pada tabel ini ada beberapa kolom yang tidak sesuai. Contohnya yaitu kolom order purchase timestamp, di mana seharusnya kolom ini yaitu date time, namun di sini tertulisnya objek. Nah, maka dari itu perlu diubah dulu dari objek ke date time tipe datanya. Dan setelah dilakukan perubahan, terlihat bahwa tipe data dari kolom order purchase timestamp sudah berubah. Selain itu, pada tabel order items, saya melakukan identifikasi outlier. Dan dari data statistiknya, terlihat bahwa kolom price dan freight value memiliki outlier karena nilai dari Q3 kemasnya jauh. Nah, namun cara ini tidak representatif. Maka dari itu, perlu diamati lebih jauh dengan visualisasi. Setelah saya buat visualisasinya, memang terlihat bahwa pada kolom tersebut, kolom price dan freight value memiliki outlier. Maka dari itu perlu dilakukan handling outlier. Di sini saya menggunakan metode imputasi dengan nilai median. Dan setelah saya tampilkan visualisasinya kembali, sudah tidak terlihat lagi outliernya. Selanjutnya pada tabel payments, saya melakukan identifikasi outlier kembali. Pada kolom payment value ditemukan outlier. Di sini pun saya juga menggunakan metode imputasi median untuk menghandle outliernya. Dan setelah saya buat visualisasinya kembali, distribusi dari kolom payment value sudah bagus. Selanjutnya pada tabel products. Di sini saya melakukan identifikasi missing values dan pada beberapa kolom ditemukan data yang missing values. Di sini saya ingin melihat data yang mengandung missing values terlebih dahulu dan ternyata dalam satu baris terdapat beberapa kolom yang missing values. Nah, berangkat dari situ, karena dari tabel terlihat data yang missing values terdapat dalam satu baris, dan selain itu proporsi data yang missing value juga sedikit, maka dari itu saya akan melakukan handling missing values dengan metode drop. Dan setelah di-handle dan diidentifikasi kembali, handling missing value-nya sudah tidak ada. Nah, setelah melakukan data cleansing, lanjut ke analisis. Yang pertama yaitu mengetahui 5 kota dengan pemesanan terbanyak. Dari tabel yang saya buat,
terlihat bahwa Sao Paulo memiliki pemesanan terbanyak. Begitu juga dari visualisasinya. Dari gambar di atas, kita bisa lihat 5 kota dengan pemesanan terbanyak. Terlihat bahwa Sao Paulo merupakan kota dengan pemesanan terbanyak. Dan dari hal ini, pemilik bisnis lebih bisa mempersiapkan stok produk dalam jumlah banyak di kota ini. Dan selain itu juga diperlukan pengembangan jalur distribusi yang efisien, supaya mempermudah pengiriman dan pemasakan produk. Kemudian yang kedua, mengetahui tren penjualan dari bulan ke bulan. Di sini saya menggabungkan kolom orders, payments, dan order items. Setelah dibuat visualisasinya, terlihat dari grafik di atas, tren cenderung meningkat secara fluktuatif. Dari grafik tersebut juga terlihat puncaknya yaitu sekitar di bulan November tahun 2017. Hal ini dapat diartikan bahwa penjualan e-commerce Olis memiliki performa yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu mengetahui metode pembayaran yang paling sering digunakan. Dari visualisasi yang saya buat, terlihat bahwa metode pembayaran yang memiliki jumlah pemesanan terbesar yaitu kredit card. Sehingga dari fakta tersebut, kita bisa mengetahui bahwa konsumen lebih menarik melakukan pembayaran dengan kredit card. Maka dari itu, terdapat keputusan bisnis yang bisa diambil oleh pemilik bisnis. Di antaranya, yaitu pemilik bisnis dapat memfokuskan upaya dan sumber daya mereka pada metode tersebut. Hal ini dapat meliputi meningkatkan fitur dan keamanan metode pembayaran tersebut, menawarkan insentif khusus untuk penggunaan metode tersebut. Selain itu juga pemilik bisnis dapat mengoptimalkan sistem pembayaran supaya lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir, mengetahui jumlah penjualan terbesar berdasarkan kategori produk. Di sini saya menggabungkan kolom orders, order items, products, dan produk kategori name translation. Dan dari visualisasi yang saya buat, terlihat bahwa kategori produk bed bath table memiliki total penjualan terbesar. Nah, dengan mengetahui hal ini, terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan pemilik bisnis untuk meningkatkan penjualan. Di antaranya yaitu pemilik bisnis dapat lebih fokus pada kategori produk terlaris untuk dilakukan pengembangan terhadap produknya, meliputi peningkatan kualitas produk, penambahan variasi dan inovasi produk, serta mengevaluasi kelebihan dan kelemahan produk, supaya bisa dilakukan upgrade sehingga bisa melebihi produk yang dimiliki kompetitor. Selain itu, dengan mengetahui banyaknya minat konsumen terhadap kategori produk tersebut, pemilik bisnis juga dapat mengoptimalkan stok dan persediaan, supaya ketika terjadi peningkatan permintaan, perusahaan tidak mengalami kekurangan stok. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pemilik bisnis dapat mempersiapkan stok produk dalam jumlah banyak di kota Sao Paulo, yang merupakan kota dengan pemesanan terbanyak. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan jalur distribusi yang efisien untuk mempermudah pengiriman dan pemasukan produk. Yang kedua yaitu tren penjualan e-commerce Olis cenderung meningkat secara fluktuatif dari September 2016 hingga Oktober 2018, dengan puncak penjualan terjadi sekitar bulan November 2017. Hal ini menunjukkan performa yang baik bagi bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, metode pembayaran yang paling sering digunakan adalah kredit card. Pemilik bisnis dapat memfokuskan upaya dan sumber daya pada metode pembayaran ini, seperti meningkatkan fitur dan keamanan metode tersebut, memberikan insentif khusus, dan mengoptimalkan sistem pembayaran. Dan yang keempat, kategori produk bed bath table memiliki total penjualan terbesar. Pemilik bisnis dapat fokus pada pengembangan produk dalam kategori ini, termasuk peningkatan kualitas, penambahan variasi,
dan evaluasi kelebihan dan kelemahan produk untuk melakukan upgrade. Dan selain itu perlu dilakukan juga pengelolaan stok dan persediaan yang optimal. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.